Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua. Video kali ini kita akan bahas ya waitlist besok ya, tanggal 25 November 2002. Oke, sebelum pembahasan kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, kita akan bahas beberapa emiten dan mungkin bisa menjadi rekomendasi hari ini untuk kita semua. Oke, pertama ada saham BBYP ya. BBYP ini sedang RI ya, proses RI, distribusi R-nya udah, dan kemungkinan akan ada volatile ya guys ya. Mungkin ada volatile. Kalau kita lihat yang sudah seperti itu. Walaupun tadi sempat turun ya, turun min 2% ya. Tapi volumenya tidak sebesar volume kemarin waktu dia naik ya. Nah, kita lihat ya apakah besok BBYP akan naik lagi ya. Kalau kita lihat untuk hari ini yang akumulasi broker PD ya, dan PD ini memang penguasa di sini ya, dan dia PD ini digunakan beberapa ini ya, stockholdernya ya, atau ini shareholdernya ya, shareholdernya dia memang pakai ini ya, pakai PD, terus pakai MG juga dan AI ya. Nah, tapi PD ini memang digunakan beberapa nomen di sini ya. Nah, saya menarik ya untuk besok kita pantau untuk broker ini ya, untuk emiten BBYP ya, dan kebiasaannya ketika dia di posisi merah selalu ditarik guys ya. Entah itu beberapa tarikan ya guys ya, apakah pas pertama itu merah terus ditarik lagi dan close nya kita nggak tahu ya, apakah nanti dimerahin ataupun hijau ya. Kita pantau aja besok untuk emiten BBYP ya. Nah, triknya gini ya, kalau di BBYP itu yang selama ini saya tradingin ya, kalau nggak mau di awal tuh biasanya ini ya, biasanya kalau naik itu kan nggak kenceng ya, biasanya ke 4%. Setelah itu dia akan melorot ya, melorot bahkan ke merah, baru dia tarik lagi. Nah, seperti itu ya, yang sudah seperti itu. Kalau biasanya kalau dia udah ngegas dari awal, potensinya lebih tinggi ya naiknya itu. Nah, berikutnya lagi ada emiten Vico ya. Vico sama ya, mendekati supportnya juga di area sini ya. Nah, saya rasa ini menarik. Kalau kita lihat Vico ini dia selalu konsisten naik sebenarnya ya, walaupun tipis ya. Apalagi kemarin ini merah min 3, kita lihat ya besok apakah masih min. Cuma menurutku ada potensi dia naik ya, walaupun nanti ditutup merah ya. Nah, kita bisa manfaatin waktu kenaikan itu. Dan kalau kita lihat sini udah ini ya, dia udah masuk di area oversold ya, jadi udah jenuh jual. Harusnya ya banyak yang enggak ini ya, jual. Untuk statusnya sini masih normal distribusi ya. Untuk hari ini aku PD ya, PD atas BQ ini banyak. Nah, kalau kita lihat beberapa hari ini masih ini ya, ada ZP, ada LK ya. Nah, saya rasa menarik ya, apalagi ini dekat supportnya. Jadi teman-teman misalnya nggak mau ngantri ini, mau ngantri sini ya silakan ya, di area 198 ya. Berikutnya lagi ada broker emiten PNLF ya. Hari ini sempat naik ya guys ya, waktu naik saya udah nggak punya barang di sini ya. Jadi besok juga mau ikutan untuk scalping aja, karena barangku udah tak lepas. Karena udah naik guys, tak lepas barangku ya. Hari ini juga sempat naik ya, naik walaupun turun lagi. Nah, kebiasaannya seperti itu ya emiten ini. Yang sudah ya kemarin tuh ya, kemarin itu sempat naik sini terus dibawa naik ya, terus dibawa drop lagi, tapi langsung dibawa naik hari ini, kemarin ya dibawa naik ke sini. Terus di area kemarin dia sempat naik sampai 245 ya, 245, karena saya sellnya di 240 guys, jadi tak sell di area situ. Dan kemarin hari ini ternyata sempat naik sampai ke 55 ya, terus turun lagi ya. Dan kalau kita lihat di bandarmologi ini YU masih akumulasi, DR
IN ya, MG, walaupun sebenarnya udah cukup tinggi ya, cuma saya rasa masih ada potensi untuk naik ke sini ya. Nah, ini masih ada jauh, biasanya itu masih ada setengah ya, baru nanti akan melandai biasanya ya. Nah, kita untuk yang terbiasa scalping, apalagi ini udah break di atas MA20 nya ya, sebenarnya udah menarik ya, di atas MA20 nya, di MA200 nya juga ya. Dan statusnya segini sudah akumulasi ya, di sini statusnya big akumulasi ya. Oke, berikutnya lagi ada emiten SMDM. Nah, SMDM ini sebenarnya untuk swing juga menarik ya. Dan ini kalau kita lihat ya, dia foreign flow nya udah mulai naik ya, dia konsisten naik ya dari waktunya di sini ya, di bawah naik ya ke min 7, ini udah naik ya ke min 5, ini naik terus ya. Kalau kita lihat foreign flow nya udah naik, konsisten naiknya ya, jadi di akum sempat distribusi tapi kecil ya, tapi cenderung dia naik terus ya, dan ini udah stagnan di area sini ya. Nah, apalagi harganya juga di channelingnya ya, di channelingnya. Kalau kita lihat ini beberapa hari ya, dia bikin lower high terus ya. Nah, nanti kalau dia bisa jebol MA20 nya ada potensi ya, dia menuju resistnya sini. Nah, di sini statusnya masih semua akumulasi ya. Nah, ada PQ, cuma kalau kita lihat selama seminggu ini, nah ada YP ya, ada AK. Nah, kalau kita lihat 2 minggunya, nah sebenarnya ada banyak ya, ada AK, ada BK ya. Nah, sebenarnya ini kalau kita lihat harga ini udah cukup turun ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, dari headnya ke sini itu udah 40, apalagi ke sini ya udah 50% ya, sebenarnya 50%, dan sudah bikin beberapa support juga yang ngetes support ini cukup kuat ya, karena udah ngetes 1, 2, 3, 4 ngetes terus ya. Dan apalagi di sini ada gap ya, di atas ini ada gap, sebenarnya potensial ya untuk ketutup, walaupun nggak wajib ya, cuma seringkali ketutup guys ya. Apalagi ini udah dari hacknya ke saya ini itu udah dari pertama hacknya itu 7 Oktober ya, dan ini udah sampai November ya, jadi Oktober November ya. Nah, jadi udah mau sebulan ya. Nah, udah sebulan ya, jadi udah mau 2 bulan sideway, apalagi udah mau 2 bulan turun ya. Harusnya di area sini udah banyak yang mungkin yang cut loss ya, mungkin masih ngitung ya, ataupun mungkin bandernya masih ngumpulin ya. Oke ya guys ya, ada 4 emiten yang menurutku menarik untuk dijadikan waitlist besok ya. Ada BPYB, terus Vico ya, BPYB, Vico, BPYB, Vico, terus PNLF ya, PNLF, terus SMDM ya. Untuk special case Okas ya, Okas sebenarnya menarik ya, cuma kemungkinan akan terbatas ya naiknya ya. Ini kalau mau mantau Okas ya. Cuma ini sebenarnya kalau teman-teman sadar ini bisa dicopetin ya. Nih, kalau kamu teman bisa nyadari ini ya, dia ambil dari arah sini, jual di arah sini, berkali-kali seperti itu ya. Ambil dari ini, jual di arah sini. Tapi kalau kita lihat histori kemarin ya, setelah seperti itu dia akan naik ya, naik 1 tingkat. Nah, dia sideway di arah sini, dia akan landai sini. Nah, nanti nggak lama dia akan naik 1 tingkat lagi ya, di arah sini seperti itu ya. Ini ya, dia kan prosesnya landai ya, naik segini, naik 1 tingkat, sideway lagi, naik lagi, sideway lagi, naik lagi, terus turun. Nah, mungkin akan sama ya prosesnya seperti itu ya. Nah, ini spesial case aja untuk Okas ya. Oke, kalau ada pertanyaan, kalau ada request, silahkan aja ditulis komentar. Terima kasih semua telah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.